Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Vista? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Terima kasih Bu Vista. Hari ini saya minta waktunya Bu Vista. Oke. Kita akan mengadakan kegiatan supervisi kelas yang dimulai dari ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, tujuan dari supervisi kelas ini untuk peningkatan pengembangan kompetensi baik murid maupun guru itu sendiri. Nah, nanti kita akan melakukan kegiatan percakapan coaching dalam hal perencanaan untuk persiapan pra-observasi dan observasi nanti di kelas nanti. Sebelumnya nanti di kelas mana yang akan dipakai dalam kegiatan observasi? Karena jadwalnya untuk waktu yang ada itu di kelas 7, jadi saya ngambilnya di kelas 7. Mata pelajarannya Informatika. Ya. Oke, baik. Kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang disampaikan ke anak-anak atau apa? Ya, karena ini materinya bertepatan dengan sistem komputer, jadi nanti saya tujuannya itu ada 4, Bu. Yang pertama adalah menyimpulkan pengertian perangkat keras, kemudian sistem komputernya sendiri, sistem operasinya. Kemudian yang kedua adalah mengamati saat piranti nanti. Kemudian yang ketiga adalah mempraktekkan ke anak-anak langsung. Jadi biar nanti mereka setelah materi dan lain sebagainya mereka langsung bisa memahami dengan cara praktek. Yang keempat adalah nanti mereka tujuannya adalah bisa mematikan semua perangkat jika sudah selesai menggunakan gitu. Oke. Berarti tujuan pembelajaran nanti menyimpulkan, kemudian mengamati, mempraktekkan dan mematikan perangkat komputer itu sendiri ya. Betul. Oke. Selanjutnya area pengembangan yang nanti akan dicapai itu apa? Untuk area pengembangannya itu tentunya adalah untuk pembiasaan anak didik, karena yang saya ajarkan ini ada termasuk materi awal di mana nanti mereka bisa memahami dari awal sampai akhir ataupun dia waktu menggunakan atau masuk lab itu bagaimana membentuk pembiasaan yang sesuai dengan bagaimana mestinya. Gitu. Contohnya saja seperti yang tadi, tujuan yang keempat adalah mematikan semua aplikasi. Berarti kan mereka harus paham kenapa harus dimatikan. Jadi mematikan itu penting di dalam sistem operasi. Kenapa harus dimatikan? Tujuannya untuk apa? Seperti itu. Berarti intinya membentuk pembiasaan yang baru ya. Iya. Pembiasaan yang baru yang berkaitan dengan kegiatan atau mapel TK itu sendiri. Betul. Selanjutnya strategi yang akan digunakan untuk meningkatkan pembiasaan itu atau membentuk pembiasaan itu apa? Ya, jadi untuk strategi karena kita melihat kondisi anak-anak di sekolah kita ya, anak-anak di sekolah kita itu mereka lebih senang dengan model pembelajaran. Pertama itu kadang saya kalau melihat atau kalau saya itu melihat dengan pembiasaan biasanya mereka itu lebih senang pembelajaran itu di outdoor yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mereka itu dengan menunjukkan gambar atau visual. Jadi mereka akan lebih bisa memahami, lebih menarik. Seperti itu kalau di sekolah kita. Gitu. Jadi strategi yang paling dikembangkan itu adalah pakai media ya. Betul sekali. Terus ukuran keberhasilan dari kegiatan nantinya itu yang diharapkan dari Bu Vista sendiri apa? Kalau ukuran keberhasilan tentunya dengan anak-anak itu paham ya Bu. Jadi kalau melihat kita mengukur, bagaimana mengukur keberhasilan dalam suatu pembelajaran, tentunya yang pertama adalah anak-anak memahami dulu apa yang telah kita lakukan atau kita pelajari hari ini contohnya. Kemudian yang kedua adalah mereka mampu mempraktekkan dengan apa yang kita berikan penjelasan atau kita terangkan tadi. Contohnya adalah mematikan. Mereka bisa mematikan dengan benar, mereka bisa melakukan dengan langkah-langkah yang benar. Lah itu salah satu keberhasilan kalau menurut saya. Kemudian yang paling penting adalah anak-anak itu mampu
mengkontrol dirinya sendiri waktu di dalam ruangan, itu juga suatu keberhasilan. Karena bagaimanapun setiap anak itu tanpa kita memberikan pengetahuan, misalkan kayak mengontrol dan lain sebagainya, mereka juga akan menjadi yang aktif yang luar biasa atau over istilahnya seperti itu. Jadi nanti kurang keberhasilannya adalah paham, Iya, kemudian betul. bisa mempraktekkan dan bisa mengontrol Iya, betul. dirinya. Selanjutnya hal-hal yang harus dipersiapkan nantinya kalau dalam kegiatan di kelas nanti. Untuk anak-anak atau untuk gurunya? Bisa untuk murid-murid juga. Kalau untuk gurunya tentunya adalah pemahaman materi yang pertama. Jadi kalau misalkan kita mau menerangkan untuk pertemuan minggu depan, kita sudah bahas, kita minggu depan membahas ini anak-anak ya, atau mungkin kelanjutan, otomatis untuk gurunya kita mempersiapkan di rumah secara mandiri, menyiapkan bahan dan lain sebagainya, kemudian menyiapkan kurikulum dan lain sebagainya, tentunya dengan pengetahuan, dengan model pembelajaran yang sekarang kita harus siap itu. Kemudian untuk anak-anak ya tentunya kita akan mempersiapkan di dalam kondisi ruang, bagaimana anak-anak bisa mendengarkan dengan baik waktu materi, kemudian bagaimana mereka aktif ketika memang kita disuruh anak-anak untuk aktif. Contohnya adalah saat kita kerja kelompok, mereka mempresentasikan, nah itu kita harus mempersiapkan itu. Terus hal-hal yang sudah ada yang bisa nanti membantu keberhasilan pembelajaran Bu Vista di kelas, kira-kira siapa yang bisa membantu nanti? Kalau untuk membantu mendapatkan hasil yang kita inginkan ya, tentunya adalah anak-anak. Karena bagaimanapun di dalam pembelajaran di kelas, anak-anak lah yang menjadi tombak utama. Keberhasilan dalam pembelajaran di dalam kelas itu tentunya yang menjadi tombak utama itu adalah anak. Dimana kita katakan berhasil jika anak-anak memahami apa yang kita terangkan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita praktekkan ke mereka. Seperti itu. Selanjutnya, dukungan apa yang diinginkan atau diperlukan oleh Bu Vista agar mendukung kegiatan pembelajaran nanti di kelas? Kalau dukungan tentunya adalah kalau dari sekolah itu karena kita itu informatika ya Bu ya, jadi kita membutuhkan yang namanya komputer. Tentunya dukungannya adalah berupa fasilitas keperluan untuk pembelajaran TIK. Contohnya adalah listrik yang stabil, kemudian wifi yang stabil, ruangan yang memenuhi standar. Seperti itu. Oke, baik. Ini nanti kita akan melakukan supervisi di kelas, berupa observasi di kelas. Nah, kira-kira kapan nih kita bisa nanti saya bisa masuk ke kelasnya Bu Vista untuk kegiatan observasi? Untuk minggu ini, kalau misalkan hari Jumat bagaimana? Karena nanti di hari Jumat saya ada jam di kelas 7 untuk pembelajaran informatika. Oke. Hari Jumat gitu ya? Ya. Baik, hari Jumat. Terus nanti di kegiatan observasi dijadwalkan berarti hari Jumat di kelas 7. Kelas 7 betul. Nah, nanti di kegiatan observasi nanti saya akan mengamati atau mengobservasi kegiatan Bu Vista dalam memberikan pembelajaran di kelas. Nah, dari mulai pendahuluan kemudian kegiatan inti sampai dengan penutup. Baik Bu Vista, terima kasih atas waktu yang telah berikan. Sekali lagi semoga kedepannya dengan adanya supervisi akademik seperti ini, dimulai dari pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi nantinya kita bisa membantu sekolah kita dalam memperbaiki atau meningkatkan kualitas belajar dan kualitas pendidikan di sekolah kita ini. Terima kasih waktunya Bu Vista. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.